Halo teman-teman dan adik-adik semua, kembali lagi di channel Praja Kadek. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman atau adik-adik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seleksi masuk IPDN tahun 2021. Informasi yang saya bagikan ini berdasarkan pemaparan atau pengarahan yang diberikan oleh Rektor IPDN dalam rangka persiapan pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2021. Pengarahan tersebut dilaksanakan pada hari Senin 29 Maret 2021 bertempat di kampus IPDN Cilanda. Adapun dasar pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2021 ada dua, yaitu yang sudah ada saat ini dan yang masih dalam proses. Yang sudah ada saat ini maksudnya adalah dasar hukum yang sudah diputuskan dan final. Di antaranya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang prosedur seleksi penerimaan calon peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kemudian yang kedua adalah Surat Menteri Pan-RB yang mengatur tentang persetujuan prinsip tambahan kebutuhan CPNS dari siswa atau siswi IPDN tahun anggaran 2021. Kemudian dasar pelaksanaan yang masih dalam proses maksudnya adalah peraturan atau keputusan yang masih dalam proses pembahasan atau belum diputuskan secara resmi. Di antaranya adalah Permen Pan-RB terkait penerimaan sekolah kedinasan. Itu masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham. Yang kedua adalah keputusan Menteri Pan-RB terkait ketentuan nilai ambang batas SKD atau penentuan dalam hal passing grade SKD, itu masih dalam proses pembahasan. Yang ketiga, keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman SPCP IPDN tahun 2021 juga masih dalam proses di Biro Hukum Setjen Kemendagri. Yang keempat adalah keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kebutuhan calon peraja IPDN tahun 2021. Jadi jumlah penerimaan kuota peraja pada tahun 2021 belum pasti angkanya. Yang terakhir adalah keputusan Menteri Dalam Negeri tentang panitia SPCP IPDN tahun 2021 yang masih dalam proses pembentukan. Adapun tahapan pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2021 hampir sama seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, tahapan sosialisasi oleh panitia. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pendaftaran SPCP yang dilakukan oleh peserta. Setelah pendaftaran selesai, kemudian dilakukan verifikasi dokumen persyaratan administrasi oleh panitia. Yang selanjutnya akan diumumkan hasil kelulusan verifikasi dokumen administrasi, yang kemudian peserta yang lolos administrasi akan mengikuti tes SKD. Selanjutnya, panitia akan mengumumkan peserta yang lolos tes SKD tersebut. Bagi yang lulus tes SKD, selanjutnya berhak mengikuti tes kesehatan tahap 1. Bagi peserta yang lolos tes kesehatan tahap 1, selanjutnya akan melaksanakan tes psikologi, integritas, dan kejujuran. Setelah pelaksanaan tes tersebut, kemudian panitia akan mengumumkan bagi peserta yang lolos, yang kemudian akan mengikuti tes pantuhir. Setelah rangkaian tes pantuhir selesai dan calon peraja yang diterima akan melaksanakan tahapan terakhir, yaitu registrasi penerimaan calon peraja IPDN. Di tabel ini diperlihatkan rencana jadwal pelaksanaan SPCP tahun 2021. Kemudian, untuk rencana kuota penerimaan per provinsi bisa dilihat di tabel ini. Untuk diperhatikan, data ini baru sebatas rencana, jadi belum bersifat resmi. Mungkin saja keputusan nanti dari panitia bisa saja berbeda dengan data di tabel ini. Sekian sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dan adik-adik semua.
Untuk menjadi perhatian bahwa beberapa informasi yang saya sampaikan ada yang belum bersifat resmi, karena masih dalam proses pembahasan oleh panitia. Semoga dari video ini bisa menjadi gambaran awal untuk persiapan kalian yang ingin daftar di IPDN.